Kalau nanti mau coba ngeten logikanya, karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayha itu suara yang apa dasar atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya jari beliau pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup, ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik nggak ngertos, misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacanya kan sakit nopo pecah. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue tok ilmal yakin, pas kue wayai roh mlut. Na'udzubillah napa min dzalik. Makanya kepingine Kanjeng Nabi kue nak kepengin ngalim saiki, kue nak kepengin roh kudrat Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati Allah, kowe golek dhuwit ya ayate Allah, kowe ngok turu ya ayate Allah. Lho turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja, wis ah. Pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean hebat tenan, saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong kepen ngadeg-ngadeg, kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mereka nak Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rodok kiai, ndek anak ayu. Mbok piye ceritane ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek Zamakhsyari. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sakniki kan sampean sing nentokno iso ora rene jan. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapo den dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ono wong tobat mergo urusan sek ya ono. Semenjak iku Zamakhsyari mulai rodok ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rodok Mu'tazilah, ya rodok ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Terus dene masyaallah tobat. Lah nek bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu Kang. Wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah wis pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik. Kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Narapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain go iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunnal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kue turu yo ayatku, kue golek duit, wabti wa hukum min fadlih yo ayatku. Ane ngetikani Imam Ghazali, fakullu ma fil Quran ta'arufun minallah, kabeh Quran iku Allah ngenalo dzate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunnal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke mun-muni pun ngertos. Bar salat ya muni ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos.
Insyaallah mboten terlambat. Pokoknya fala mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoknya angger donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak balik. Iku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqqu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut barang. Kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Tapi aku sholat piyambak kan tidak mikir bareng apa? Kanjeng Nabi nate sholat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh muk sak ayat niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh sak ayat kan. Saking usule Kanjeng Mas kowe serang arah ngapun giebet guys. Kewebet menteng khatam mas doa hasilnya itu kabrak kayak kenapa paham ya. Jadi niki kalau terangno kena opo kok ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelamat umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarawunal jahim, pas kenal pas wayah mlebu napa neraka. Mohon kula terusno iki. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama ulangit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ono sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel delok. Sumaida ta among kono alikane manggil sapa wa taala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Biayan fuha gambar anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoknya apa? Piye iku namanya apa? Trompet. Nak trompet kok trompet kemerdekaan nah orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf niku. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Sayha itu suara yang apa? Dasar atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini nopo hancur. Iku teorinya jari beliau pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang nopo jenenge
tukang musik-musik nggak ngertos. Misalnya godhong ditutup nganggo kaca, terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacanya kan sakit nopo pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau, yang nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngoten niku yo ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gagdekno BPKB lho. Dadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline yo rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa terus wedi tanggal lebaran kan repot ngono-ngono dadi. Tapi misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiai ini wedi napa? Tanggal. Nah, tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora mau ditanggal ya ora mulang, ora mau ditanggal ya bodoh wae. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif. Paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu, pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu, memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing ini. Mulane iku sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala biayan fuha gambar menton niap sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum te sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko te metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayate Allah taala. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Mpun roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning biduan ku kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi keseban ati siksa. Mpun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat sakniki nak rom wis ben sertifikat pangeran nggih rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami. Wa khalqan lan penciptaane wonten kiye sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai malik, cek Allah sebagai khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati ya mati. Mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksude kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut orang kepen mati, yo mati. Orang kepen kena musibah yo kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu
qanitu. Mana Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa ta wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nibalen sapa wa ta'ala ing al khalqa ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa ta'ada wa ta'adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alihi ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Wong zaman kowe ra ono materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang minibtidahi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan indawa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Mana napa bin nadzar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai ashalu minib tidai. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan al-mathalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur. Fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ke fa'lam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi ya ilanar karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syarawi. Lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasha. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Syarawi tadi, Syarawi Syarawi Mutawali Syarawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi tidak. Karena kamu pikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini.
Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi, dikasih uang lagi. Lu itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau empat min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik, ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong gitu. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jangan ngalalo suap ya, enggak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sodakoh. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodakoh. Ya sodakoh terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrim, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji, nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang jawab tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah SAW. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawai Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar, ya dibayar. Sekarang sama, iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana, saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar, sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya. Pertanyaannya, ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati, gubernur nyuap, enggak. Hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas. Mau dari awal memang sodako. Soal geremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya tetap geremeng. Ini penting saya utarakan. Makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren.
Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Taifur sama keluarga. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Taifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun waliyun. Itu orang lelaki yang alim yang waliyun. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun waliyun. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca Primbon itu malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi Primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga Qona'ah, anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya, makanya disebut dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ijazahi saya itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat. Kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru wedhus kuru ambek guse dikutuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia, mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia, hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan gak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anina. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadri istito. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Nggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh, langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihah karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya.
Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat terus nang mulai pinter loh. Banyak. Baligu ani walau ayah ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu sudah kamu pulang sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba dia ngenangan ada santri alim alamah mungkin bakasnya furu'iyah gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah. Yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah manggalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa yu'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lomo wae nur, duit enggak ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya peralon. Kalau istilahnya Pak Hamid itu peralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Taala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status ya. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Yaitu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nas ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ada pilihannya aw yatuba alaihi. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau,
ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia. Kata Mbak Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Dan ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi, bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat, yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi